Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah horor atau pengalaman kelam dari penulis. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nak, jangan lupa bawa bekalnya. Ibu sudah selipkan tumis kangkung dan tempe di tas samping. Suara ibu parau, berat karena usia dan kelelahan yang menumpuk selama puluhan tahun di pasar. Aris mengancingkan seragam gurunya yang sudah agak pudar di bagian kerah. Ia menoleh melihat tangan ibunya yang kasar, dengan kuku-kuku yang menghitam karena getah sayuran dan sisa tanah pasar yang tak pernah benar-benar hilang meski sudah disikat. "Iya, Bu, Aris bawa. Ibu tidak usah ke pasar lagi jam segini. Biar Aris saja yang cari tambahan setelah pulang sekolah nanti," jawab Aris sambil merapikan tas kerjanya. Ibu tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan kertas amplas. "Kamu itu guru, Riz. Tugasmu mengajar anak orang jadi pintar. Biar ibu yang urus urusan perut kita dari meja kayu di pasar itu. Hasil jualan itulah yang buat kamu bisa pakai seragam rapi begini sekarang." Aris mendekat, mencium tangan ibunya lama. Aris malu, Bu. Sudah besar, sudah punya anak 2, tapi ibu masih harus memikul keranjang jam 3 pagi. "Malu itu kalau kamu mencuri, Riz. Kalau cuma jualan sayur buat anak-anakmu sekolah TK, itu namanya ibadah. Sudah, berangkat sana. Nanti telat, kepala sekolahmu itu cerewetnya minta ampun kalau ada guru yang telat 5 menit saja." Ibu mendorong pelan bahu Aris menuju pintu. Di depan pintu, Aris memakai sepatunya yang sudah sol ulang. "Ibu sehat kan hari ini? Kaki ibu masih sakit?" "Cuma pegal sedikit. Biasa, faktor umur. Nanti juga hilang kalau sudah ketemu langganan di pasar. Sudah, jangan cerewet seperti perempuan. Berangkat." Aris mengangguk, menyalakan motor tua warisan ayahnya, dan membiarkan asap knalpot menyelimuti pagi yang dingin itu. Di ruang guru suasana masih sepi. Hanya ada Aris dan Bu Ratna yang sedang sibuk menyusun raport. Aris duduk di kursinya, membuka catatan kecil berisi daftar kebutuhan sekolah anaknya yang masih TK. Tarik nafasnya panjang sekali, Pak Aris. "Ada masalah?" tanya Bu Ratna tanpa mengalihkan pandangan dari kertas di depannya. Aris tersenyum kecut. "Ini, Bu, biaya kegiatan luar sekolah anak saya yang kecil. Katanya mau ada kunjungan ke museum, tapi biayanya hampir separuh gaji saya sebulan." "Waduh, apa tidak capek? Bapak kan harus periksa tugas murid juga di rumah. Nanti kalau sakit malah biayanya lebih mahal lagi." "Benar juga sih, Bu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kebutuhan tidak bisa diajak kompromi." Tiba-tiba, seorang pria dengan jaket kusam dan celana jeans yang sobek di bagian lutut berdiri di ambang pintu ruang guru. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan kulitnya tampak pucat tidak sehat. "Permisi, cari Pak Aris ada?" tanya pria itu dengan suara serak. Aris mengernyitkan dahi. Ia merasa mengenal wajah itu, tapi butuh beberapa detik untuk memprosesnya. "Doni? Doni? Ini kamu?" Pria itu tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi yang tidak terawat. "Lama tidak ketemu, Riz. Kamu sudah jadi Pak Guru sekarang ya?" Aris berdiri, menghampiri temannya itu dengan perasaan campur aduk. "Astaga, Don, kemana saja kamu? Ayo, duduk dulu di sini." Aris menarik kursi kosong di sebelah mejanya. Doni duduk dengan gerakan yang kaku. Matanya liar melirik ke sekeliling ruangan. "Aku baru keluar, Riz," bisik Doni pelan, hampir tak terdengar oleh Bu Ratna. "Keluar? Maksudmu?" "Iya, dari sana. Kasus lama. Kamu tahu kan, aku cuma pemakai. Tapi sialnya malah kena tangkap pas lagi ada barang banyak di dekatku."
Aris terdiam sejenak. Ia ingat betul masa kuliah dulu, Doni adalah teman yang pintar namun terjerumus ke pergaulan yang salah. Jadi sekarang bagaimana? Kamu tinggal di mana? Doni menunduk, memainkan jemarinya yang gemetar. Aku numpang di tempat kawan, tapi tidak bisa lama, Riz. Aku butuh kerja. Aku mau tobat, benar-benar mau tobat. Bagus kalau begitu, Don. Kamu punya keahlian. Kamu kan dulu jago desain grafis. Itu masalahnya, Riz. Aku mau lamar kerja di percetakan atau kantor manapun, mereka minta KTP. Begitu mereka cek latar belakangku atau lihat KTP-ku yang ada catatan kepolisiannya, mereka langsung menolak. Aku sudah ditolak 10 tempat bulan ini. Aris menghela nafas, merasa iba. Dunia memang keras buat orang yang mau berubah, Don. Doni tiba-tiba memegang lengan Aris, pegangannya kuat dan dingin. Riz, aku punya tawaran. Ada proyek lepas dari teman lama di luar kota. Dia butuh admin buat urus data-data online. Gajinya lumayan, bisa buat aku sewa kos dan makan layak. Tapi kenapa? Dia butuh data identitas yang bersih. Maksudku, KTP yang tidak punya catatan kriminal sama sekali. Aku mau pinjam KTP kamu, Riz. Cuma buat registrasi akun adminnya saja. Nanti gajinya masuk ke rekening yang aku buat pakai nama itu, terus aku tarik. Aku tidak akan macam-macam, sumpah. Aku cuma butuh kesempatan buat hidup lagi. Aris ragu. Ia menatap wajah Doni yang tampak memelas. Pakai KTP-ku? Tapi Don, itu kan data pribadi. Kalau ada apa-apa bagaimana? Apa-apanya bagaimana, Riz? Kita teman sejak maba. Kamu tahu aku. Aku cuma mau kerja. Aku tidak mungkin merusak hidup kamu yang sudah mapan begini. Kamu guru, punya keluarga. Aku cuma butuh pinjam identitas buat nipu sistem perusahaan itu supaya aku bisa kerja. Itu saja. Kenapa tidak pakai KTP saudaramu? Keluargaku sudah buang aku, Riz. Mereka tidak mau kenal aku lagi sejak aku masuk penjara. Cuma kamu satu-satunya orang yang masih mau bicara sama aku. Aris terdiam cukup lama. Ia melihat ke arah foto anak-anaknya di atas meja. Rasa kasihan dan rasa ingin menolong berperang di dalam hatinya. Hanya buat kerja kan, Don? Sumpah, demi Tuhan, aku cuma mau kerja jadi admin. Nanti kalau aku sudah punya modal, aku urus pembersihan namaku pelan-pelan. Aris merogoh dompetnya. Ia mengeluarkan selembar kartu plastik itu. Ini. Tapi tolong, jaga baik-baik, jangan sampai hilang atau disalahgunakan. Mata Doni berlinar, seolah baru saja melihat tumpukan emas. Terima kasih, Riz. Kamu memang sahabat terbaik. Aku pinjam sebentar, aku pergi ke depan buat fotokopi dan catat nomornya, nanti aku balik lagi ke sini. Jangan lama-lama, Don. Sebentar lagi aku ada jam masuk kelas. Siap, Pak Guru. Tenang saja, aman semua di tanganku. Doni hampir berlari keluar dari ruang guru. Aris melihat punggung temannya itu menghilang di balik pintu. Tidak menyadari bahwa di detik itu juga, ia baru saja menyerahkan kunci rumahnya kepada pencuri. 1 jam berlalu. Aris mulai gelisah. Jam pelajaran pertamanya sudah selesai, dan ia kembali ke ruang guru. Namun Doni tidak ada di sana. Bu Ratna, lihat orang yang tadi duduk di sini tidak? Tanya Aris panik. Bu Ratna mendongak. Tadi dia balik lagi pas Bapak di kelas. Katanya Bapak sudah setuju dia bawa KTP-nya dulu karena mesin fotokopi di depan sekolah lagi rusak. Jadi dia mau cari ke arah pasar. Dia bawa KTP saya, suara Aris meninggi. Loh, bukannya tadi Bapak sudah bilang boleh? Dia bilang begitu ke saya. Katanya dia sudah izin lewat pesan singkat ke Bapak. Aris cepat-cepat mengecek ponselnya. Tidak ada pesan sama sekali. Perasaan tidak enak mulai menjalar di tengkuknya. Ia mencoba menelpon nomor Doni yang sempat ia simpan tadi, tapi nomor itu tidak aktif. Sial, umpat Aris pelan. Hingga sore hari, Doni tidak pernah kembali. Aris pulang dengan perasaan cemas yang luar biasa. Sepanjang jalan ia berharap bahwa Doni hanya lupa atau ada kendala teknis. Sesampainya di rumah, Aris melihat istrinya sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, memegang ponsel dengan tangan gemetar. Mas, ini apa? Tanya istrinya, menunjukkan layar ponselnya. Aris mengambil ponsel itu.
Isinya adalah pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Ada foto KTP Aris, foto Aris saat mengajar, dan tulisan besar-besaran. Penipu, Aris Setiawan, guru tidak bertanggung jawab. Segera bayar hutang Anda atau data seluruh keluarga kami sebar. Darah Aris terasa berhenti mengalir. Ini tidak mungkin. Mas pinjam uang di aplikasi. Banyak sekali. Ini ada 10 aplikasi berbeda yang kirim pesan ke aku, Mas. Mereka bilang Mas pinjam total 50 juta. Suara istrinya mulai terisak. Aku tidak pernah pinjam uang, Dek. Ini si Doni. Dia yang bawa KTP-ku tadi siang. Tiba-tiba ponsel Aris berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan tangan berkeringat. Halo? Aris Setiawan? Jangan banyak alasan. Kamu pikir bisa lari setelah ambil uang kami? 50 juta, atau besok kami datang ke sekolahmu dan permalukan kamu di depan semua murid. Suara di seberang sana sangat kasar, berteriak-teriak penuh ancaman. Aris mematikan sambungan itu dengan lemas. Ia terduduk di lantai, sementara istrinya menangis terseduh-seduh di kursi. Di pojok ruangan, anak-anaknya yang masih kecil menatap mereka dengan bingung dan takut. Doni, kamu benar-benar binatang, bisik Aris di tengah kehancurannya. Belum sempat ia menenangkan istrinya, ponselnya berdering lagi, kali ini dari ayahnya. Aris menarik nafas panjang, mencoba menstabilkan suaranya sebelum mengangkat. Halo ya, ada apa? Riz, kamu bisa pulang sekarang. Ibu Riz, ibu, suara ayahnya pecah oleh tangisan. Ibu kenapa ya? Jawab. Ibu jatuh di pasar tadi sore. Stroke, Riz. Katanya pecah buluh darah. Sekarang di rumah sakit, tapi dokter bilang harus segera operasi. Ayah tidak punya uang, Riz. Tabungan ibu dari pasar tidak cukup buat uang mukanya saja. Aris merasa dunianya benar-benar gelap. Ia memegang kepalanya yang terasa mau pecah. Di satu sisi, ia dituduh sebagai penipu dengan hutang puluhan juta yang tidak ia nikmati. Di sisi lain, ibunya, wanita yang menyekolahkannya dengan peluh dan tanah pasar, kini terkapar antara hidup dan mati, dan ia tidak memiliki sepeser pun untuk menyelamatkannya. Bisa bantu saya, Mbah? Saya benar-benar sudah tidak tahu harus kemana lagi. Suara Aris bergetar, nyaris hilang tertelan uap kemenyan yang tipis di dalam ruangan remang-remang itu. Lelaki tua di depannya, yang dipanggil Mbah, tidak segera menjawab. Ia hanya duduk bersila dengan punggung tegak, jemarinya yang keriput perlahan mengusap permukaan meja kayu rendah yang sudah menghitam. Duduk yang tenang, Aris. Jangan seperti orang dikejar macan. Nafasmu itu pendek-pendek, tanda hati yang kotor karena dendam. Ucap Mbah dengan suara berat yang terasa menggetarkan dada. Aris menggeser duduknya, mencoba mencari posisi nyaman di atas lantai ubin yang dingin. Ibu saya di rumah sakit, Mbah. Biaya operasinya ratusan juta. Belum lagi utang-utang yang bukan saya pelakunya. Nama saya hancur di sekolah. Saya mau mati saja rasanya. Mati itu gampang. Yang susah itu membayar apa yang sudah kamu ambil dari dunia. Mbah mengambil sebuah bungkusan kain dari balik punggungnya. Kamu tahu kenapa kamu sampai di sini? Karena kata orang, Mbah bisa menolong masalah uang. Bukan. Kamu di sini karena kamu sudah kehilangan iman pada keringatmu sendiri. Kamu ingin jalan pintas, kan? Aris menunduk. Ia meremas ujung celananya yang basah karena keringat dingin. Saya cuma mau ibu saya selamat. Saya mau anak saya tetap sekolah. Apa itu salah? Tidak ada yang salah dengan keinginan. Yang jadi masalah adalah harganya. Kamu sudah siap membayar? Berapa, Mbah? Saya tidak punya uang sekarang. Tapi kalau nanti sudah ada... Bukan uang, potong Mbah cepat. Matanya yang sebelah kiri tampak keruh, menatap tajam ke arah Aris. Dunia ini seimbang. Kalau kamu mau mengambil sesuatu yang besar, kamu harus memberi sesuatu yang berharga. Sesuatu yang dekat denganmu. Sesuatu yang punya nyawa. Aris terdiam. Kerongkongannya terasa kering. Maksud Mbah, tumbal. Mbah tersenyum, hanya mengangkat sudut bibirnya sedikit. Bahasa kasarnya begitu,
Tapi sebut saja ini sebagai pertukaran. Siapa orang yang paling membuatmu sakit hati sekarang? Siapa yang membuat hidupmu seperti kotoran? Wajah Doni langsung melintas di pikiran Aris. Wajah tirus yang menipu, tangan dingin yang mengambil KTP-nya, dan suara tawa yang mungkin sekarang sedang merayakan hasil pinjolnya. Doni, bah, teman saya. Dia yang menghancurkan saya. Dia dekat denganmu? Teman kuliah. Dia satu-satunya orang yang saya percayai saat dia susah, tapi dia malah menginjak saya. Bagus. Kebencianmu itu murni. Itu bumbu yang bagus untuk perjanjian ini. Kalau dia mati, kamu tidak akan sedih, kan? Aris menelan ludah. Ada rasa takut yang menjalar, tapi bayangan ibunya yang terpasang berbagai selang di rumah sakit mengalahkan segalanya. Dia sudah mati bagi saya sejak dia mencuri identitas saya. Baiklah, kalau begitu, ambil ini. Mbah menyerahkan sebuah tas kecil berwarna coklat kusam. Bahannya dari kulit yang sudah mengelupas di sana-sini. Talinya terbuat dari jalinan benang hitam yang kasar. Aris menerima tas itu. Rasanya lebih berat dari kelihatannya. Apa ini, Mbah? Buka. Aris membuka resleting tas yang sudah agak macet itu. Di dalamnya ada selembar uang Rp100.000 yang masih baru. Hanya Rp100.000? Jangan sombong. Pakai uang itu untuk keperluanmu hari ini. Belikan obat ibumu atau bayar sekolah anakmu. Setelah uang itu berpindah tangan ke orang lain, simpan tas ini di tempat gelap. Besok pagi, lihat lagi isinya. Maksudnya, uang ini akan kembali. Dia tidak akan pernah meninggalkan tas itu selama perjanjianmu masih berlaku. Setiap kali kamu membelanjakannya, dia akan pulang. Tapi ingat, setiap kali dia kembali, dia membawa sedikit bagian dari nyawa orang yang kamu tumpalkan tadi, sampai orang itu benar-benar habis. Aris memandangi uang merah di tangannya. Doni akan mati. Dia secara perlahan. Mungkin jantungnya berhenti, mungkin dia kecelakaan, atau mungkin dia hanya tidak bangun lagi. Itu urusan alam. Tugasmu hanya satu. Jangan pernah biarkan tas ini kosong lebih dari 1 malam. Kalau kamu tidak membelanjakan uangnya, dia akan mulai memakan nyawamu sendiri. Bagaimana kalau uang ini hilang, Mbah? Atau dicuri orang? Uang ini tidak bisa hilang. Dia akan kembali ke tasnya, bagaimanapun caranya. Bahkan jika kamu membakarnya, abunya akan kembali menjadi kertas di dalam tas itu. Sekarang, pulanglah. Kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Aris berdiri dengan kaki gemetar. Ia memeluk tas coklat itu di dadanya. Terima kasih, Mbah. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada kebencianmu sendiri. Dan ingat, Aris, sekali kamu memulai, tidak ada jalan pulang. Aris berjalan keluar dari gubuk itu dengan perasaan yang aneh, antara lega dan ngeri. Ia langsung menuju apotek rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ada resep atas nama Ibu Aminah? Tanya Aris pada petugas apotek. Ada, Pak. Totalnya Rp120.000. Jawab petugas itu tanpa melihat ke arahnya. Aris membuka tas coklatnya. Ia mengambil uang Rp100.000 dari dalam sana, lalu merogoh kantong celananya untuk mencari tambahan Rp20.000 sisa gaji terakhirnya. Ia menyerahkan uang itu. Petugas itu menerima uang Rp100.000 dari Aris, mengeriksanya sebentar di bawah lampu, lalu memasukkannya ke dalam laci kasir. Ini obatnya, Pak. Semoga ibunya cepat sembuh. Aris mengangguk lemas. Ia berjalan menuju ruang tunggu yang sepi. Ia duduk di kursi plastik panjang, meletakkan tas coklat itu di sampingnya. Ia terus menatap resleting tas yang tertutup. Sudah tebus obatnya, Riz? Tanya ayahnya yang tiba-tiba muncul dari arah bangsal. Wajah ayahnya tampak 10 tahun lebih tua, matanya merah karena kurang tidur. Sudah ya, ini obatnya. Ayah sudah makan? Mana bisa makan, Riz? Ayah kepikiran biaya operasi besok. Pihak administrasi terus menanyakan jaminannya. Ayah bingung mau pinjam kemana lagi. Saudara-saudaramu juga lagi susah. Aris meremas tali tas coklatnya. Ayah tenang saja, besok Aris ada uang. Aris dapat pinjaman dari teman lama. Teman yang mana? Jangan pinjam ke orang yang tidak jelas, Riz. Nanti malah jadi beban.
Bukan ya, ini teman baik. Dia tahu kondisi kita. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu tadi sempat sadar sebentar. Dia panggil namamu terus. Dia bilang jangan telat makan. Aris merasa dadanya sesak. Iya ya, nanti Aris tengok ke dalam. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Ia berbaring di sofa ruang tunggu rumah sakit, mendekap tas coklat itu. Ia berkali-kali melirik jam tangan. Tengah malam lewat, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Pelan-pelan, Aris membuka resleting tas itu di bawah sinar lampu koridor yang remang-remang. Matanya membelelak. Di dalam tas yang tadinya kosong, kini terselip selembar uang 100.000 rupiah. Kondisinya masih sama, kaku, bersih, dan dingin. Benar, ini benar terjadi, bisik Aris. Pagi harinya, Aris kembali ke apotik. Ia membeli lagi kebutuhan tambahan, menggunakan uang yang sama. Lalu ia pergi ke kantin, membeli nasi bungkus untuk ayahnya, menggunakan uang yang sama. Setelah uang itu pulang ke tasnya. Setiap kali ia menerima kembalian dari kasir, ia menyimpan uang kembalian itu di dompetnya sendiri. Sementara uang 100.000 sakti itu dibiarkan bekerja berkali-kali. Dalam sehari, Aris bisa menghasilkan ratusan ribu dari uang kembalian itu saja. 3 hari kemudian, Aris sedang berada di pasar dekat sekolahnya untuk membeli beberapa keperluan dapur istrinya. Saat sedang menunggu kembalian dari pedagang daging, ia melihat sekilas sosok yang sangat ia kenal di seberang jalan. Doni, gumam Aris. Doni tampak sedang berjalan tertatih-tatih di trotoar. Wajahnya yang sudah tirus kini tampak seperti tengkorak yang hanya dibalut kulit tipis. Ia memegang dadanya, berkali-kali batuk hebat sampai badannya belebungkuk. Aris tidak menghampirinya, ia hanya berdiri mematung di depan kios daging, memperhatikannya dari jauh. "Pak, ini kembaliannya," panggil penjual daging. Aris menerima kembaliannya, tetapi matanya tetap tertuju pada Doni. Doni tiba-tiba tersungkur di depan sebuah toko kelontong. Orang-orang mulai berkerumun. Itu ada yang pingsan, tolong!" teriak seseorang. Aris merasakan getaran di dalam tas coklat yang ia sandang. Ia membuka sedikit resletingnya. Uang 100.000 di dalamnya tampak sedikit berkerut dan ada noda kemerahan kecil di ujung kertasnya, seperti bekas sidik jari yang berdarah. Aris menutup tasnya kembali dengan cepat. Ada rasa puas yang gelak menyusup di hatinya melihat penderitaan Doni, tetapi di saat yang sama, bulu kuduknya berdiri. "Bu Ratna," gumam Aris. "Loh, kok di sini? Tidak masuk sekolah?" Aris menoleh, mencoba tersenyum normal. "Bu Ratna, iya Bu, ini lagi izin sebentar urus ibu di rumah sakit." "Oh alah, iya, saya dengar beritanya. Sabar ya Mas. Oh iya, orang yang kemarin cari Mas itu, si Doni, tadi saya lihat dia dibawa ambulans di depan sana. Katanya muntah darah tiba-tiba." Aris berpura-pura terkejut. "Muntah darah? Waduh, kasihan sekali ya Bu." "Iya, padahal masih muda. Tapi ya mau bagaimana lagi, mungkin efek gaya hidupnya dulu." "Mas Aris sudah tidak dicari-cari lagi sama pinjol?" "Sudah agak tenang Bu, saya sudah urus semuanya." "Syukurlah. Mari Mas, saya duluan. Mau beli bumbu dapur?" Aris memperhatikan Bu Ratna pergi, lalu ia kembali menatap ke arah kerumunan di mana Doni tadi jatuh. Ambulans baru saja berangkat dengan sirine yang meraung-raung. Aris meraba uang 100.000 di dalam tas coklat yang ia sandang dari balik kain. Rasanya hangat, bukan hangat yang nyaman, tetapi hangat seperti suhu tubuh manusia yang sedang demam tinggi. "Mas, kok uang di dompetmu banyak sekali? Ini uang dari mana lagi?" tanya istri Aris, menatap tumpukan lembaran 50 ribuan yang tersusun rapi di atas meja rias. Aris yang sedang mengganti baju seragamnya dengan kaos santai menoleh sebentar. Ia mengambil dompetnya, lalu memasukkan kembali uang-uang itu dengan gerakan tenang. "Sudah kubilang, Dek, ada proyek sampingan sama teman lama. Kamu tidak usah pusing, yang penting biaya sekolah anak-anak sudah lunas kan?" "Iya, sudah lunas. Tadi aku juga sudah bayar iuran lingkungan 2 bulan yang nunggak. Tapi Mas, sejak kapan proyek sampingan bayarnya tunai begini terus? Dan setiap Mas pulang, Mas selalu bawa barang baru. Ini kulkas baru, televisi baru, sampai mainan anak-anak yang mahal itu.
Aris duduk di tepi tempat tidur, mengelus permukaan tas coklat kusam yang selalu ia letakkan di samping bantal. Rezeki jangan ditolak, Dek. Anggap saja ini balasan dari Tuhan karena kita sudah susah payah kemarin. Oh ya, ibu di rumah sakit juga sudah dipindah ke ruang VIP. Ayah tidak perlu lagi tidur di kursi plastik. Mas tidak ikut-ikutan yang aneh-aneh kan? Jangan karena stres pinjol kemarin, Mas malah cari jalan yang tidak benar. Aris tertawa, meskipun matanya tidak memancarkan kegembiraan. Aneh-aneh apa? Aku ini guru, Dek. Masa kamu tidak percaya sama suamimu sendiri? Sudah, mending kamu simpan ini 10 juta buat pegangan belanja sebulan. Beli perhiasan juga boleh kalau kamu mau. Istrinya menerima uang itu dengan tangan gemetar. 10 juta? Mas, ini banyak sekali. Gunakan saja, besok juga ada lagi. Aris bangkit, mengambil kunci motornya. Ia harus keluar, ada siklus yang harus ia jalankan. Setiap kali ia ingin membeli sesuatu yang harganya jutaan, ia melakukannya dengan cara yang melelahkan namun menguntungkan. Ia akan pergi ke pom bensin, membeli bensin 10.000 dengan uang 100.000 sakti itu. Kembalian 90.000 ia masukkan ke dompet pribadi. Ia pergi ke minimarket, membeli permen seharga Rp1.000, kembali mendapatkan 99.000. Ia melakukan itu berulang-ulang di tempat yang berbeda-beda. Dalam beberapa jam, uang di dompetnya bisa berlipat ganda dari hasil kembalian. Sementara uang 100.000 di dalam tas coklat itu selalu pulang dalam hitungan menit. Di sudut sebuah bangsal rumah sakit umum yang pengap, Aris berdiri di balik kaca ruang ICU. Di dalam sana, Doni terbaring nanai. Tubuhnya hampir tidak berbentuk lagi. Kulitnya yang dulu putih kini berubah menjadi kuning keabu-abuan, menempel ketat pada tulang-tulangnya. Pak Aris, keluarga pasien. Seorang perawat menyapa Aris. Bukan suster, saya hanya teman lama. Bagaimana kondisinya? Suster itu menggelengkan kepala sambil mencatat sesuatu di papan klip. Gagal organ jamak, Pak. Paru-parunya hancur, ginjalnya mati, dan tadi pagi dia mengalami pendarahan hebat di lambung. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Aris menatap tubuh Doni yang tersentak-sentak kecil setiap kali mesin ventilator memompa udara ke paru-parunya. Kenapa bisa secepat itu, Sus? Kemarin dia masih jalan-jalan di pasar. Itu yang kami bingung, Pak. Secara medis, kerusakannya seperti orang yang sudah sakit bertahun-tahun, tapi ini terjadi hanya dalam hitungan hari, seperti ada yang menyedot daya hidupnya habis-habisan. Tiba-tiba, tubuh Doni di dalam sana mengejang hebat. Matanya terbuka lebar, namun hanya bagian putihnya saja yang terlihat. Mulutnya menganga, mengeluarkan cairan hitam kental yang berbau busuk, bahkan sampai tercium ke balik kaca. Doni mencengkram spray kasurnya dengan kuku-kukunya yang menghitam hingga sobek, lalu perlahan suaranya keluar, suara lengkingan yang tertahan di tenggorokan, seperti orang yang sedang dicekik dari dalam. Hanya dalam hitungan detik, tubuh itu mendadak kaku. Dada Doni tidak lagi bergerak, mesin di sampingnya mengeluarkan bunyi garis lurus yang panjang. Pramat segera berlari masuk, namun Aris tetap diam di tempatnya. Ia merasakan tas coklat di bahunya bergetar hebat, terasa panas seperti membakar kulitnya. Aris meraba tas itu. Ia tahu, di dalam sana, uang 100.000 itu sedang menyerap sisa-sisa terakhir dari nyawa Doni. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi, mengabaikan hiruk-pikuk dokter yang mencoba memacu jantung mayat temannya itu. Malam pertama setelah kematian Doni, suasana rumah Aris terasa sangat sunyi. Istri dan anak-anaknya sudah terlelap di kamar sebelah. Aris duduk di meja kerja, menghitung tumpukan uang hasil kembaliannya hari ini. Ia melirik ke arah pojok kamar, dekat lemari pakaian. Di sana berdiri sesuatu yang tegak kaku. Sebuah bungkusan kain kafan yang warnanya tidak lagi putih, melainkan kecoklatan penuh noda tanah kering dan bercak darah yang menghitam. Ikatan di atas kepalanya miring ke kiri, dengan sisa kain yang mencuat seperti telinga binatang yang patah. Aris tidak bisa berteriak, tenggorokannya terkunci. Sosok itu adalah Doni. Wajahnya terlihat dari celah kain kafan yang terbuka di bagian muka.
Kulit wajahnya sudah terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging merah muda yang mulai membusuk. Matanya tidak ada, hanya 2 lubang hitam yang dalam. Namun Aris merasa lubang itu sedang menatap dia dengan penuh kebencian. Hidungnya yang pesek tertutup kapas yang sudah basah oleh cairan kuning. "Don," bisik Aris dengan bibir bergetar. Pocong itu tidak bersuara, ia hanya diam, namun aromanya mulai memenuhi ruangan. Bau perpaduan antara bangkai tikus, tanah kuburan yang basah, dan aroma obat-obatan rumah sakit yang menyengat. Setiap kali Aris berkedip, sosok itu seolah berpindah posisi beberapa sentimeter lebih dekat, meski ia tidak melihatnya bergerak. Aris memeluk tas coklatnya erat-erat. "Ini perjanjian, Don. Kamu yang mulai duluan dengan mencuri KTP-ku. Aku hanya membela diri." Pocong itu sedikit miring. Kepala yang terbungkus kafan itu jatuh ke bahunya sendiri, seolah-olah leher di dalamnya sudah patah. Cairan hitam mulai menetes dari balik kain kafannya, mengotori lantai ubin kamar Aris yang mahal. Seminggu berlalu, Aris mulai terbiasa dengan kehadiran sosok itu. Pocong Doni selalu ada di sana, di pojok kamar, di sudut ruang tamu, atau bahkan di kursi belakang mobil barunya. Aris menjadi gila karena kekayaan, namun mentalnya hancur karena teror visual itu. Suatu malam, Aris pulang dengan perasaan sangat lelah. Ia baru saja membeli sepidang tanah luas untuk membangun rumah yang lebih mewah. Ia masuk ke kamar tanpa menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya bulan dari balik jendela. "Mas, sudah pulang?" tanya istrinya dari balik selimut. "Sudah, Dek. Capek sekali hari ini." Aris meletakkan tas coklatnya di atas meja. Ia lupa satu hal. Ia sangat lelah hingga pikirannya tumpul. Ia lupa pantangan yang diberikan Mbah. "Jangan pernah biarkan tas ini kosong lebih dari 1 malam. Kalau kamu tidak membelanjakan uangnya, dia akan mulai memakan nyawamu sendiri." Hari itu, Aris terlalu sibuk mengurus surat tanah hingga ia lupa membelanjakan uang 100.000 itu. Uang 100.000 itu masih tersimpan rapi di dalam tas sejak pagi hari tanpa pernah berpindah tangan. Aris berbaring di tempat tidur. Ia merasa badannya sangat berat. Tiba-tiba, pocong di pojok kamar itu bergerak, tidak dengan melompat, tapi melayang pelan mendekati tempat tidur. Aris ingin berteriak, tapi lidahnya terasa kaku. Pocong itu kini berada tepat di atas wajah Aris. Bau busuknya begitu nyata hingga Aris ingin muntah. Kain kafan yang kasar dan penuh tanah itu menyentuh pipi Aris. Wajah busuk Doni kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Aris. "Uangku." Suara itu bukan terdengar di telinga, tapi menggema di dalam kepala Aris. Aris teringat pantangan itu. Ia mencoba meraih tas coklat di meja, tapi tangannya tidak bisa digerakkan. Seluruh sendinya terasa seperti terkunci semen. Aku lupa membelanjakannya," batin Aris menjerit. Uang 100.000 di dalam tas coklat itu mulai bereaksi. Karena tidak ada nyawa orang lain yang dikonsumsi melalui transaksi, dia mulai menarik daya hidup dari pemiliknya sendiri. Aris merasakan jantungnya seperti diremas oleh tangan raksasa yang dingin. Nafasnya menjadi pendek, tersengal-sengal. Ia melihat pocong Doni membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulut yang menghitam itu, keluar asap gelabu yang langsung masuk ke dalam hidung dan mulut Aris. Aris merasa paru-parunya terbakar. Mas Aris, kamu kenapa?" Istrinya terbangun karena mendengar suara nafas Aris yang aneh. Istrinya menyalakan lampu kamar. Ia menjerit histeris. Di depannya, Aris sedang mengejang hebat. Kulit Aris yang tadinya segar, perlahan-lahan berubah menjadi abu-abu dan mengerut dengan sangat cepat. Rambutnya rontok di atas bantal. Mata Aris melotot keluar, pecah pembuluh darahnya hingga memerah seluruhnya. Dalam hitungan detik, Aris yang berusia 30-an itu berubah menjadi sosok kakek-kakek yang sangat kurus, tinggal tulang dibungkus kulit, persis seperti kondisi Doni saat meninggal.
Aris mencoba meraih tangan istrinya, tapi tangannya patah saat menyentuh kasur karena tulangnya sudah menjadi sangat rapuh. Ia mengeluarkan satu nafas terakhir yang panjang, meninggalkan aroma busuk yang memenuhi seluruh rumah. Di atas meja, Ritz Zippler tas coklat itu terbuka dengan sendirinya. Uang 100.000 di dalamnya kini berubah warna menjadi hitam pekat, sehitam arang, sebelum akhirnya lenyap menjadi abu. Aris tewas dalam kondisi yang mengerikan, meninggalkan kekayaan yang sebentar lagi akan lenyap bersama dengan sirnanya perjanjian hitam itu. Pocong di pojok kamar itu menghilang, meninggalkan sisa tanah kuburan di atas ubin yang tidak akan pernah bisa dibersihkan oleh siapapun. Sekian siaran malam ini dari Siaran Gaib. Jika kamu menyukai cerita horor dan pengalaman mistis, jangan lupa kembali di episode selanjutnya. Karena tidak semua yang gaib ingin tetap tersembunyi.